Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofaul Fahri dari kelas PPAS A3 dengan NIM 20050360016. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi dari mata kuliah Industri Kreatif dari tema pertama sampai terakhir, yaitu untuk makalah pertama tentang modal dasar dan aktor penggerak ekonomi kreatif. Modal yang dimaksudkan adalah modal finansial dan material guna memperluas dan meningkatkan usahanya. Kebutuhan modal finansial terutama untuk membeli bahan baku, peralatan, dan operasional perusahaan. Berdasarkan hasil survei tersebut, saya berhipotesis bahwa kekurangan modal dapat menyebabkan usaha kecil dan menengah terjerat dalam lingkaran ketergantungan yang tidak berujung pangkal dan membuat para pengusaha industri kecil lama-lama menjadi buruh. Untuk makalah kedua, yaitu keterkaitan industri kreatif. Industri kreatif adalah proses penciptaan kreativitas dan ide dari seseorang atau kelompok yang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan kreativitas yang dihasilkan harus dapat membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, industri kreatif kini sudah dikembangkan sebagai salah satu solusi dalam perekonomian Indonesia. Bulan industri kreatif. Yang pertama, munculnya bisnis startup. Yang kedua, percepatan inovasi. Yang ketiga, bisnis menjadi lebih kompetitif. Untuk makalah yang ketiga, yaitu tentang sumber daya ekonomi kreatif. Pengertian sumber daya ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Intinya, ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Untuk makalah yang keempat, yaitu tentang kondisi dan faktor pembentukan karakter kreatif dan inovatif. Yang pertama, pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi dunia berdasarkan sebuah inovasi. Misalnya dalam membuat film, video, atau fotografi, hingga sampai mengedit hasil dari ketiganya tentu sangat dibutuhkan orang yang memiliki kemampuan kreativitas tersebut. Untuk makalah yang kelima, yaitu tentang manajemen kreativitas serta mengelola ide dan gagasan. Yang pertama, pengertian manajemen kreativitas. Manajemen kreativitas menyangkut pengetahuan tentang pertama, bagaimana menggali sifat-sifat yang tidak menyamai atau menandingi dari ide-ide. Yang kedua, bagaimana menyatakan hak kekayaan intelektual dan membuat ide-ide yang dimilikinya sebagai produk yang memiliki kesamaan. Dua sisi ini itu merupakan hal yang pokok dari proses manajemen. Yang kedua, mengembangkan ide dan gagasan. Mengembangkan sebuah ide dapat dilakukan dengan memperluas wawasan, referensi, dan kebahasaan kita. Kita perlu menyiapkan bahan referensi yang dapat mendukung gagasan yang kita miliki. Referensi yang dimaksud yaitu meliputi buku, koran, internet, dan berbagai sumber yang lainnya. Ada beberapa cara atau langkah yang perlu diterapkan untuk mengembangkan ide dan gagasan dalam suatu usaha.
Di antaranya yang pertama membangun kreativitas diri, yang kedua melakukan brainstorming, yang ketiga menjadi seorang inovator yang baik, yang keempat tidak menunda pekerjaan dengan persiapan waktu yang baik selama bekerja, maka otak akan menghasilkan suatu pekerjaan yang optimal. Yang kelima, ambil sudut pandang orang lain. Yang keenam, mengubah kebiasaan dan citra diri. Yang ketiga, untuk makalah keenam yaitu tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Konsep HAKI yaitu pertama, hak memiliki hasil pemikiran, melekat pada pemiliknya yang bersifat tetap dan eksklusif. Yang kedua, hak yang diperoleh pihak lainnya atas izin dari pemilik hak yang bersifat sementara. Misal, hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menggunakan produk tertentu, ataupun hak menghasilkan produk tertentu. Macam-macam kekayaan intelektual berdasarkan konvensi internasional dan undang-undang. HAKI digolongkan menjadi dua bidang, yaitu yang pertama, hak kekayaan industri yang terdiri dari pertama, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit, rahasia dagang. Yang kedua, B. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis yang berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta biasanya digunakan pada beberapa jenis karya seni atau karya cipta seperti puisi, drama, karya tulis, film, patung, lagu, dan lain sebagainya. Untuk makalah ketujuh yaitu tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar kiat dalam usaha atau perbaikan hidup. Hakikatnya dasar dari kewirausahaan adalah kreativitas dan keinovasian. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru dan keinovasian adalah berbuat sesuatu yang baru. Untuk makalah ke-8 yaitu tentang dasar-dasar bisnis Islam. Pengertian bisnis dalam Islam adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan kehidupannya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Untuk makalah ke-9 yaitu tentang etika bisnis. Pengertian etika bisnis Islam. Etika sering diartikan sebagai istilah tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma susila. Etika membahas nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu atau kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Etika dalam Islam dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan yang juga diartikan sebagai budi pekerti, kelakuan, dan kesopanan yang mencakup dengan watak dan tingkah laku. Untuk makalah ke-10 yaitu tentang manajemen dalam bisnis Islam. Pengertian manajemen bisnis dalam Islam adalah sebuah proses mengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh seseorang individu
maupun kelompok, atau suatu proses manajemen yang dimaksud meliputi sebuah penyusunan, sebuah rencana atau planning, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Sebuah manajemen diperlukan untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan sesuatu. Untuk makalah ke-11 yaitu tentang organisasi bisnis. Menurut Islam, organisasi bisnis adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. Maksudnya yaitu organisasi bisnis masuk ke dalam kategori organisasi komersial atau sering disebut juga dengan profit making organization. Untuk makalah ke-12 atau makalah yang terakhir yaitu tentang marketing dalam Islam. Pemasaran Islami ini adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholders yang dalam keseluruhannya berproses sesuai dengan akad serta berprinsip kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang berhasil dalam melakukan bisnis yaitu antara lain, yang pertama sidik atau jujur. Dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu dikenal sebagai seorang pemasar yang jujur dan benar dalam menginformasikan produknya. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Saat menjadi pedagang, Nabi Muhammad selalu mengembalikan hak milik atasannya, baik itu berupa hasil penjualan maupun atau sisa barang. Yang ketiga, fatonah atau cerdas. Dalam hal ini, pemimpin yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Yang keempat, tabligh atau komunikatif. Jika seorang pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan produk dengan menarik dan tetap sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Itulah tadi penjelasan dari materi pertama sampai materi terakhir. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.